Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah filsafat pendidikan matematika ini. Untuk sekarang itu chapter 8 ya, nggak salah ya? Ya, Bu. Ya, chapter 8 testimoni and memory. Oke, baik. Hari ini yang akan presentasi Ibu Lina Purnamayanti ya. Benar ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Saya persilakan Bu Lina untuk bisa memulai di materi filsafat ini. Oke, silakan. Eh, Iya, Bu. Tadi tuh materi aku udah aku kirimkan sama Kak Lina Simbolon. Soalnya aku pakai HP, Bu. Jadi aku minta minta Oh, dibagikan layarnya sama Kak Lina Simbolon. Mana oh, Kak Lina nih ya? Bentar ya. Lagi ku telepon. Oke. Ada. Oh, ada. Oh, ada. oke, silakan. Ya, soalnya nggak bisa bagi layar, Bu. Iya, ya. HP aku ngedrop. Bukan ini. Laptopnya. Ya, silakan. Akan dibantu sama Bu Lina. Sudah nampak? Yang ini. Oh ya. Ya, ini. Mulai aja ya, Bu. Ini. Ya, betul. Iya, silakan Udah dimulai. nampak. Makasih. Makasih Bu Lina. Makasih Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah di sini saya akan menampilkan tentang yang bab ke-8 tentang kesaksian dan ingatan. Sebentar. Bu Lina kayaknya pilihannya itu bener nggak di tampilannya di sampingnya ada zoom begitu nggak? Bener nggak? Atau yang saya Iya, aja Bu. ini? Ada zoom. Kayaknya Bu Lina milih apanya namanya layar yang akan ditampilkan itu keliru deh. Coba Ya, pilih bentar, Bu. yang PPT-nya. Ini kayaknya layar zoomnya yang kepilih sama Bu Lina nih kayaknya. Nah, oke, ini baru. Oke, silakan. Ya. Ya, langsung tentang kesaksian dan ingatan ini bab 8 yang akan dibahas, ada materi yang akan dibahas. Yang pertama masalah pengetahuan testimonial, selanjutnya reduksionisme, krudisme, masalah pengetahuan memorial, dan yang terakhir adalah ringkasan bab. Masalah pengetahuan testimonial, pikiran semua hal yang Anda pikir, Anda ketahui saat ini, seperti bumi itu bulat atau sungai Nil mengalir melalui Mesir. Sebagian besar keyakinan ini akan diperoleh bukan dengan mencari tahu sendiri kebenaran klaim tersebut, tetapi dengan diberi tahu bahwa klaim ini benar menurut orang lain. Bahkan tidak ingat persis bagaimana kita memperoleh sebagian besar kepercayaan kita. Saya tidak ingat siapa yang pertama kali memberitahu saya bahwa bumi berbentuk seperti ini atau bumi berbentuk bulat. Atau apakah saya diberitahu sama sekali dibandingkan dengan membacanya di buku atau melihat gambarnya di layar TV. Tetapi saya tahu bahwa ini bukanlah jenis klaim yang dapat saya verifikasi sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Karena ini akan melibatkan penyelidikan yang jauh di luar kemampuan saya saat ini. Misalnya misi di luar angkasa. Ini mungkin tidak tampak berlalu
terlalu mengkhawatirkan, mengingat orang lain telah melihat bahwa memang begitulah adanya dan telah menyampaikan informasi ini ke seluruh dunia dengan gambar dan sebagainya. Namun seseorang mungkin merasa terganggu oleh sejauh mana apakah yang kita yakini bergantung pada perkataan orang lain. Apakah apa pembenaran kita ini, apa pembenaran kita untuk membentuk kepercayaan kita melalui perkataan orang lain. Lanjut Bu. Masalah di sini adalah mengenai status kesaksian yang berarti bukan hanya penyampaian informasi lisan formal yang ditemukan di ruang sidang, tetapi juga menyampaikan informasi yang disengaja secara umum, baik secara lisan maupun melalui banyak hal yang Anda pelajari melalui kesaksian orang lain daripada dengan mencari tahu sendiri kebenaran yang dipertanyakan. Sebenarnya cukup penting bagi Anda untuk mencari tahu kebenaran sebagian besar dari apa yang Anda yakini Dengan cara ini, karena jika apa yang Anda yakini terbatas hanya pada klaim-klaim yang dapat Anda verifikasi sendiri, maka Anda tidak akan mampu mengetahui banyak hal tentang dunia. Seseorang seperti saya yang belum pernah mengunjungi Afrika Utara, misalnya, tidak akan mampu mengetahui negara mana yang dilalui Sungai Nil dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, sebagian besar pengetahuan kita sosial dalam artian bahwa hal ini melibatkan suatu proses kerjasama antara banyak orang yang berbeda, termasuk orang-orang di berbagai belahan dunia, dan bahkan orang-orang yang telah lama meninggal tetapi mewariskan pengetahuan mereka ke generasi berikutnya. Tentu seharusnya. Tentu saja terkadang kesaksian yang kita terima salah atau menyesatkan. Misalnya seseorang dengan agenda politik mungkin mencoba membuat kita berpikir bahwa masalah tertentu seperti imigrasi jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya untuk memajukan tujuan politik mereka sendiri. Pada dasarnya, penipuan kesaksian semacam ini tidak terlalu meresahkan karena kita memiliki sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan yang dapat kita gunakan untuk mengevaluasi kesaksian orang lain. Jika misalnya kita tahu bahwa seseorang memiliki sesuatu untuk diperoleh dengan membuat kita percaya pada klaim tertentu, seperti kasus dalam politik yang baru saja disebutkan, maka secara naluriah kita akan lebih mempertimbangkan klaim ini daripada yang seharusnya. Lanjut, Bu. Hal yang berlaku untuk kesaksian yang di permukaannya pasti salah, yaitu kesaksian yang bertentangan dengan keyakinan lain yang saat ini kita pegang. Jika seseorang mengatakan kepada saya bahwa Sungai Nil tidak mengalir melalui Mesir, saya tidak akan begitu saja menerima klaim ini begitu saja. Tetapi lebih baik menguji kredibilitasnya. Apakah orang yang membuat pernyataan tersebut berwibawa dalam hal ini? Apakah dia misalnya seorang guru geografi atau peneliti? Apakah kesaksian ini sesuai dengan apa yang ada di atlas saya, dan jika tidak, mengapa tidak? Ini tidak berarti bahwa kita tidak pernah menerima kesaksian yang bertentangan dengan keyakinan kita yang lain. Karena bahkan keyakinan kita yang paling mengakar pun dapat berubah seiring waktu. Lihatlah bagaimana manusia telah menyesuaikan keyakinan mereka untuk mengakomodasi fakta bahwa bumi berputar mengelilingi matahari daripada sebaliknya. Intinya adalah kita lebih curiga ketika menyangkut kesaksian yang mengejutkan daripada ketika menyangkut kesaksian yang sesuai dengan apa yang sudah kita yakini, dan dengan cara ini kita terhindar dari penyesatan yang radikal. Namun, radikal. Namun kebijakan-kebijakan untuk menangani kesaksian yang bermasalah ini tidak sepenuhnya membenarkan praktik kita untuk mengandalkan kesaksian. Lagi pula, kita sering memeriksa kesaksian yang mencurigakan dengan membandingkan dengan kesaksian lain yang telah kita terima.
Misalnya, saya mengevaluasi klaim politisi tentang imigrasi dengan mempertimbangkan berdasarkan artikel-artikel surat kabar yang telah saya baca tentang subjek tersebut dari sumber-sumber berita yang telah dipercaya. Tetapi jika merupakan contoh kesaksian, orang mungkin bertanya-tanya, apakah ada cara untuk membenarkan ketergantungan kita pada kesaksian dan pada kesaksian secara keseluruhan. Singkatnya, masalah pengetahuan testimonial adalah kita tidak dapat menawarkan apapun mandiri dasar untuk berbagai macam keyakinan berbasis kesaksian yang kita pegang, yaitu dasar yang bukan sekedar keyakinan berbasis kesaksian lainnya. Kecuali kita memiliki hak umum untuk mempercayai kesaksian. Tampaknya sebagian besar pengetahuan kita berada pada landasan yang agak tidak aman. Selanjutnya, Bu. Ya, untuk yang kedua yaitu reduksionisme. Jika seseorang terganggu oleh masalah semacam ini yang telah dijelaskan di atas, maka salah satu solusinya adalah dengan mengklaim bahwa pembenaran untuk keyakinan berdasarkan kesaksian pada akhirnya akan selalu bergantung pada bukti non-kesaksian. Artinya, jika keyakinan seseorang berdasarkan kesaksian harus dipegang dengan benar, maka tidak cukup jika bukti seseorang untuk keyakinan ini diperoleh melalui kesaksian. Sebaliknya, seseorang membutuhkan alasan non-kesaksian lebih lanjut, seperti pengalaman pribadi tentang fakta bahwa informan ini dapat diandalkan. Misalnya, seseorang mungkin telah mengamati pada sejumlah kesempatan di masa lalu bahwa kesaksian orang ini ternyata benar. Cara memahami kesaksian ini sering dikenal dengan nama reduksionisme. Karena ia mencoba melacak pembenaran testimonial kembali ke bukti non-testimonial yang kita miliki. Dengan demikian, mereduksi pembenaran testimonial menjadi pembenaran non-testimonial. Secara historis, non-testimonial. Secara historis, posisi ini sering dikaitkan dengan filsuf pencerahan Skotlandia David Hume pada tahun 1711 sampai 76 kayaknya ya. Jika kita menerima tesis reduksionisme ini begitu saja, maka tesis ini rentan terhadap beberapa masalah yang cukup mendesak. Pikirkan lagi tokoh utama dalam pertunjukan Truman. Ini nanti tuh ada Truman. Tadi tuh ada Truman nggak, Bu? Yang di atas tadi. Oh ya, nanti aja dijelaskan ya. Nanti ada cerita pertunjukan Truman. Dalam model ini, Truman dibenarkan dalam mempercayai semua hal yang dapat dijamin sendiri atau yang telah diperoleh melalui sumber kesaksian yang dapat diandalkan karena ia telah memverifikasi keandalannya sendiri di masa lalu. Terkait keyakinan lokal Truman tentang lingkungan terdekatnya, seperti apakah tokoh koran saat ini buka, hal ini tampaknya baik-baik saja karena ia dapat secara independen memverifikasi apa yang ditegaskan. Selain itu, di mana ia dapat memverifikasi klaim lokal ini, setidaknya ia biasanya dapat yakin bahwa informan yang dimaksud umumnya dapat diandalkan tentang masalah lokal seperti ini. Lebih jauh, sebagian besar keyakinan memang benar bahwa ada tokoh-tokoh gedung-gedung dan orang-orang yang memenuhi set produksi TV ini, yaitu itu bukan mimpi atau ilusi. Dengan demikian, keyakinan lokal Truman tampaknya setidaknya secara keseluruhan sepenuhnya sesuai dengan sudut pandang reduksionis. Meskipun Truman adalah korban dari konspirasi yang tersebar luas untuk menipunya. Itu ada David Hume. Ya, ini ada cerita David Hume. Akal budi adalah seharusnya menjadi budak nafsu dan tidak dapat berpura-pura memiliki tugas lain selain melayani dan mematuhinya. David Hume adalah salah satu filsuf terpenting Skotlandia dan bisa dibilang filsuf terhebat yang pernah menulis dalam bahasa Inggris. Lahir di Edinburgh, ia menjalani kehidupan yang menarik dan beragam. Menulis sejarah Inggris yang terkenal serta sejumlah karya utama dalam filsafat. Mungkin karya terbesarnya sebuah risalah tentang sifat manusia. Diselesaikan pada saat dia berusia 26 tahun. Prestasi intelektual Hume menjadikan tokoh
kunci dalam periode sejarah yang dikenal sebagai zaman pencerahan, masa pergolakan intelektual yang hebat. Filsafat didirikan oleh empirismenya yang merupakan kepercayaan bahwa semua pengetahuan pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke indera. Empirisme membuatnya menjadi skeptis tentang banyak hal yang dianggap biasa oleh orang-orang sezamannya, khususnya dalam hal kepercayaan agama. Skeptisismenya tentang kepercayaan agama menciptakan banyak hambatan kepribadian baginya. Ntar dulu, aduh, iya anak aku nih. Dah, sukses dulu nak. Tentang banyak hal yang dianggap biasa oleh orang-orang sezamannya, khususnya dalam hal kepercayaan agama. Ya, skeptisismenya tentang kepercayaan agama menciptakan banyak hambatan pribadi baginya. Misalnya, itulah yang mencegahnya mengambil kursi filsafat di Universitas Edinburgh, meski Hume sering digambarkan bersama dengan George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753 dan John Locke 1632 sampai dengan 1704 sebagai salah satu empiris Inggrisnya. Masalahnya, dengan keyakinan Truman, bagaimanapun tidak terletak pada keyakinan lokal tentang jam buka toko atau gedung mana yang berada di alun-alun kota, tetapi lebih pada keyakinan non-lokal, seperti bumi itu bulat. Bagaimanapun, Truman hanya menjamin keandalan informannya ketika menyangkut masalah lokal yang dapat diverifikasinya. Namun, masalahnya di sini adalah keandalan mereka tentang non-lokal penting. Tidak ada alasan yang melekat mengapa keandalan dalam satu kasus harus berlaku juga pada kasus lainnya. Dokter saya adalah informan yang dapat diandalkan mengenai kondisi medis, tetapi itu tidak berarti bahwa dengan demikian dia adalah informan yang dapat diandalkan mengenal apakah saya perlu listrik di rumah saya dipasang ulang. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di dunia Truman, bahwa mereka adalah informan yang dapat diandalkan dalam hal-hal lokal, seperti apakah toko-toko buka di jalan utama, tidak berarti bahwa mereka akan menjadi informan yang dapat diandalkan dalam hal-hal non-lokal, seperti bentuk bumi. Masalahnya, tentu saja, Truman tidak dapat memverifikasi keandalan mereka tentang masalah non-lokal semacam ini. Jadi, sementara banyak keyakinan berbasis kesaksian Truman sesuai, ada kelas penting dari keyakinan berbasis kesaksian yang dia pegang yang menyangkut masalah non-lokal, yang bermasalah dari sudut pandang reduksionis. Karena dia tidak memiliki dasar independen untuk itu. Disinilah letak kesulitannya. Kita semua berada dalam situasi yang hampir sama dengan Truman dalam hal ini, karena kita tidak lebih mampu memverifikasi keyakinan non-lokal kita secara independen daripada Truman. Oleh karena itu, secara epistemis, dari sudut pandang reduksionis, kita tidak lebih baik dari Truman dalam hal ini. Dalam pandangan ini, ternyata kita tahu jauh lebih sedikit daripada yang kita kira dan kita ketahui. Yang ketiga, kredulisme. Beberapa orang bersaksi terhadap kesimpulan ini dengan menolak reduksionisme sama sekali dan berpendapat bahwa kita tidak selalu perlu memiliki dasar lebih lanjut yang mendukung keyakinan berbasis kesaksian untuk dapat memegang secara wajar. Sebaliknya, menurut mereka, ada anggapan bahwa yang mendukung keyakinan berbasis kesaksian sehingga keyakinan tersebut dapat dipegang secara wajar
kecuali ada alasan khusus untuk meragukannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir tentang masalah menawarkan dukungan independen untuk keyakinan berbasis kesaksian atau non-lokal. Kita pada pandangan ini karena keyakinan tersebut dapat dibenarkan tanpa adanya setiap alasan independen. Dalam pandangan ini, Truman sepenuhnya dibenarkan dalam memegang keyakinan non-lokalnya hingga muncul bukti-bukti yang meragukan keyakinan tersebut. Dalam film, hal ini terjadi ketika lampu jatuh ke tanah di dekat tempatnya berdiri dan orang-orang mendatanginya di jalan untuk memberitahu bahwa ia adalah bagian dari acara TV. Posisi ini sering dikenal dengan nada agak merendahkan sebagai mudah percaya secara historis. Tesis semacam ini biasanya dikaitkan dengan karya filsuf pencerahan Skotlandia lainnya dan seorang kontemporer Hume, Thomas Reid, 1710 sampai halaman 96 itu ya. Bagaimana sih bacanya tuh? Pendekatan semacam ini terhadap pembenaran keyakinan kesaksian mungkin lebih sesuai dengan akal sehat karena pendekatan ini akan memungkinkan kita untuk memiliki pengetahuan kesaksian yang tersebar luas yang biasanya kita anggap sebagai milik kita sendiri. Namun, elemen akal sehat pada pandangan ini juga menyoroti salah satu fiturnya yang paling tidak menarik, yaitu bahwa pendekatan ini tampaknya hanya mengubah sifat alami kita yang mudah percaya menjadi suatu kebajikan. Intinya adalah ini mungkin kita sebaiknya bersikap lebih curiga terhadap informasi yang kita terima. Meskipun hal ini kita akan memberikan banyak batasan pada apa yang telah kita yakini. Ini ada lagi ya semacam kayak film tadi ya, Thomas Reid. Jelaskan bahwa dalam hal kesaksian, keseimbangan penilaian manusia pada dasarnya condong ke sisi keyakinan. Seperti rekan sezamannya David Hume, Thomas Reid adalah salah satu tokoh utama dalam periode sejarah Skotlandia yang dikenal sebagai pencerahan Skotlandia, di mana ide-ide baru yang radikal muncul di permukaan. Namun, tidak seperti Hume, yang terkenal cenderung bersikap skeptis terhadap keyakinan yang dianut oleh sebagian besar orang di sekitarnya. Reid adalah pembela apa yang dikenal sebagai filsafat akal sehat yang menempatkan klaim akal sehat di atas kesimpulan penalaran filosofis yang abstrak. Seperti halnya dengan penanganan kesaksian Reid, lebih menyukai mempercayai penilaian akal sehat kita, maka dalam penanganan persepsi, ia lebih menyukai pandangan yang dikenal sebagai realisme langsung, yang menyatakan bahwa kita mampu mengalami dunia. Namun, mungkin ada cara untuk memahami tesis kredulisme sehingga tidak terlalu permisif. Ingat kembali perbedaan antara eksternalisme atau internalisme epistemik yang pertama kali kita bahas pada bab 5 kemarin. Secara khusus, ingatlah bahwa eksternalisme epistemik mengakui bahwa seseorang dapat dibenarkan dalam mempercayai proposi tertentu. Dan karena berpotensi mengetahui proposisi itu, meskipun seseorang tidak memiliki dasar untuk mendukung kepercayaan itu, asalkan beberapa fakta relevan lebih lanjut tentang kepercayaan itu benar. Misalnya kepercayaan itu dibentuk oleh proses yang dapat diandalkan. Salah satu cara untuk mengembangkan posisi kredulisme adalah dengan mengikuti garis-garis eksternalisme epistemik. Dalam bacaan ini, meskipun benar bahwa kepercayaan seseorang yang berdasarkan kesaksian dapat dibenarkan, dan karenanya mungkin ada kasus pengetahuan, meskipun seseorang tidak dapat menawarkan dasar independen apapun yang menguntungkan mereka, bukan berarti pembenaran untuk kepercayaan ini tidak didasarkan pada apapun. Sebaliknya, pembenaran didasarkan pada beberapa fakta relevan lebih lanjut tentang keyakinan tersebut. Dalam kasus ini, misalnya bisa jadi bahwa mempercayai kesaksian
pada kenyataannya merupakan cara yang dapat diandalkan untuk membentuk keyakinan. Dengan demikian, seseorang dapat mengizinkan bahwa pelaku dapat dibenarkan dalam membentuk keyakinan berdasarkan kesaksian bahwa ketika tidak memiliki dasar pendukung untuk keyakinan tersebut, sementara pada saat yang sama tidak mungkin bahwa keyakinan tersebut tidak didukung secara epistemis oleh apapun, karena adalah didukung secara epistemis. Hanya saja tidak berdasarkan alasan yang dapat diberikan agen untuk mendukung keyakinannya. Namun, seperti yang kita lihat pada bab 6, eksternalisme epistemik adalah tesis yang kontroversial dan mungkin tampak sangat kontroversial ketika diterapkan pada kasus ini. Jika kita belum yakin dengan gagasan penganut paham kredulisme bahwa keyakinan berdasarkan kesaksian dapat dibenarkan meskipun pelaku tidak dapat memberikan dasar pendukung yang memadai, maka tidak jelas mengapa menambahkan bahwa keyakinan tersebut sebagaimana adanya terbentuk secara andal akan membuat perbedaan. Bagaimanapun, ingatlah bahwa pelaku tidak memiliki alasan untuk berpikir bahwa keyakinan tersebut terbentuk dengan andal. Namun, jika seseorang menemukan eksternalisme epistemik secara independen masuk akal, maka memodifikasi tesis kredulisme di sepanjang garis internalis epistemik mungkin tampak seperti cara yang menarik untuk membuat pandangan tersebut lebih mudah diterima. Keempat adalah masalah pengetahuan memorial. Sejauh ini dalam bab ini kita telah membahas epistemologi kesaksian tanpa mengatakan apapun tentang ingatan. Namun, perhatikan bahwa masalah yang sama dihadapi dalam pembenaran ketergantungan kita pada ingatan seperti yang kita lihat di atas. Dalam ketergantungan kita pada kesaksian, bagaimanapun sama seperti kita tergantung pada kesaksian dalam banyak kepercayaan yang kita bentuk. Kita juga bergantung pada ingatan. Banyak contoh kepercayaan berdasarkan kesaksian yang telah kita kutip juga merupakan kepercayaan yang didasarkan pada ingatan. Lebih jauh, sama seperti tampaknya tidak ada alasan yang jelas mengapa kesaksian harus dianggap dapat dipercaya. Demikian pula tampaknya tidak ada alasan yang jelas mengapa ingatan harus dianggap dapat dipercaya. Apakah kita dapat mempercayai ingatan kita atau tidak bergantung secara intuitif pada dasar independen apa yang dapat kita tawarkan untuk berpikir bahwa ingatan dapat diandalkan, yaitu dasar yang tidak bergantung pada penggunaan ingatan seseorang. Oleh karena itu, tampaknya sejalan dengan pandangan reduksionis tentang epistemologi kesaksian, kita juga harus mengajukan pandangan reduksionis paralel tentang epistemologi ingatan, yaitu bahwa keyakinan yang didasarkan pada ingatan hanya dapat dibenarkan dan dengan demikian merupakan kasus pengetahuan jika dapat diberikan penjelasan yang memadai mandiri, yaitu dukungan epistemik non-memorial. Masalahnya tentu saja adalah bahwa seperti halnya dengan keyakinan berbasis kesaksian. Ketika seseorang memiliki alasan yang dapat diajukan untuk mendukung keyakinan berbasis ingatannya, orang tersebut biasanya akan memikirkan keyakinan berbasis ingatan lebih lanjut, sehingga dukungan epistemik independen yang dibutuhkan tidak ada. Misalnya, anggaplah saya ingat diberitahu oleh seorang guru geografi bahwa Arktik sebenarnya bukan daratan sama sekali, tetapi hanya bongkahan es. Dan karena kepercayaan atas dasar itu bahwa Arktik adalah bongkahan es, jika ingatan itu benar, maka saya akan memiliki alasan untuk mempercayai keyakinan ini. Karena buku geografi adalah sumber informasi yang baik tentang hal-hal seperti ini. Tetapi alasan lebih lanjut, apa yang dapat saya kutip untuk mendukung keyakinan berbasis ingatan ini? Nah, perhatikan bahwa alasan yang jelas yang secara alami akan muncul di benak dalam kasus seperti ini cenderung menjadi keyakinan berbasis ingatan itu sendiri. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan untuk ujian kelas dan jawabannya ditandai benar, yang memang akan mendukung ingatan bahwa
seseorang diberitahu oleh seseorang guru geografi bahwa Arktik adalah bongkahan es. Namun keyakinan lebih lanjut ini sendiri diperoleh melalui ingatan. Jadi, kecuali seseorang mengendalikan legitimasi epistemik, penggunaan ingatannya untuk memperoleh pengetahuan, maka keyakinan lebih lanjut ini jelas tidak akan berguna. Tuntunan reduksionisme berkenaan dengan pembenaran dan pengetahuan memorial sama seperti tuntutan paralel berkenaan dengan pembenaran dan pengetahuan testimonial. Dengan demikian tampaknya mengarah pada semacam skeptisisme karena ternyata kita kekurangan banyak pengetahuan yang biasanya kita kaitkan dengan diri kita sendiri. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah memilih versi kredulisme berkenaan dengan pembenaran dan pengetahuan berdasarkan ingatan. Dan karena itu, berpendapat bahwa kita harus memberikan status epistemik bahwa pada keyakinan yang berbasis ingatan, sehingga keyakinan yang terbentuk demikian dapat dibenarkan. Dan karenanya menjadi kandidat untuk pengetahuan, asalkan kita tidak memiliki alasan khusus untuk meragukannya. Akan tetapi, seperti halnya posisi kredulisme berkenaan dengan kesaksian, masalah dengan pandangan tersebut adalah bahwa pandangan tersebut tampaknya hanya menjadikan suatu kebajikan dari kebutuhan, tanpa dasar umum untuk mempercayai ingatan. Tidak jelas mengapa kita harus bersedia memberikan status bawaan seperti itu pada keyakinan yang berbasis ingatan. Sama seperti yang kita lihat di atas bahwa kredulisme berkenaan dengan kesaksian dapat dipahami sepanjang garis epistemik eksternalis. Orang dapat mencoba menjalankan garis yang sama di sini. Dengan demikian, orang akan berpendapat bahwa keyakinan berbasis ingatan seseorang yang tidak memiliki dasar yang memadai masih dapat dibenarkan. Dan kemudian kasus-kasus pengetahuan potensial, asalkan fakta-fakta relevan lebih lanjut tentang keyakinan tersebut diperoleh. Seperti bahwa keyakinan tersebut terbentuk dengan andal, yaitu mempercayai ingatan seseorang adalah cara yang andal untuk membentuk keyakinan seseorang. Seperti halnya kredulisme tentang kesaksian yang dilemparkan sepanjang garis epistemik eksternalis. Apakah Anda menemukan jenis penafsiran kredulisme tentang ingatan ini masuk akal akan bergantung pada apakah Anda menemukan eksternalisme epistemik masuk akal, dan bahkan kemudian Anda mungkin tidak berpikir bahwa eksternalisme epistemik meskipun secara umum masuk akal berlaku dalam kasus hal ini. Yang kelima adalah ringkasan bab. Dari bab ini dapat ringkasannya, yaitu pengetahuan testimonial adalah pengetahuan yang kita peroleh melalui kesaksian orang lain. Dalam kasus yang umum, ini hanya melibatkan seseorang yang memberitahu kita apa yang mereka ketahui. Tetapi kita juga dapat memperoleh pengetahuan testimonial dengan cara lain yang lebih tidak langsung, seperti dengan membaca kesaksian orang lain. Yang kedua adalah banyak hal yang kita yakini bergantung pada kesaksian orang lain. Selain itu, sulit untuk melihat bagaimana kita dapat memverifikasi sendiri sebagian besar hal yang kita dengar melalui kesaksian karena verifikasi tersebut sendiri akan melibatkan pengajuan banding keyakinan lebih lanjut yang kita pegang berdasarkan kesaksian. Dan dengan demikian hanya akan menjadi sesuatu yang melingkar. Yang ketiga, salah satu tanggapan terhadap masalah ini adalah reduksionisme yang mengklaim bahwa kita perlu mampu menawarkan dukungan non-testimonial untuk keyakinan berbasis kesaksian kita jika keyakinan tersebut ingin dipegang dengan benar. Dengan melakukan hal ini, kita akan menawarkan pembenaran non-sirkular untuk keyakinan berbasis kesaksian kita. Namun masalahnya adalah bahwa untuk sejumlah besar keyakinan berbasis kesaksian kita, hal ini secara praktis tidak mungkin, sehingga reduksionisme tampak menyiratkan bahwa kita hanya tahu sedikit tentang apa yang biasanya kita pikirkan dan kita ketahui. Yang keempat, kami juga melihat
tanggapan yang sangat berbeda terhadap masalah pengetahuan testimonial yang dikenal sebagai kredulisme. Pandangan ini menyatakan bahwa kita dapat dengan tepat memegang keyakinan berdasarkan kesaksian bahwa jika kita tidak dapat menawarkan dukungan independen atau non-testimonial atau lainnya untuknya, setidaknya asalkan tidak ada alasan khusus untuk itu. Mana sih? Ya, lalu selanjutnya Bu, mana sih? Namun kami mempertimbangkan bahwa kemungkinan bahwa kredulisme dapat dipahami sebagai tesis eksternalisme epistemik, sehingga meskipun seseorang dapat membenarkan keyakinan berdasarkan kesaksian, meskipun tidak dapat menawarkan dasar pendukung yang memadai untuk keyakinan tersebut, keyakinan seseorang harus memenuhi kondisi relevan lebih lanjut, seperti bahwa keyakinan tersebut terbentuk dengan cara yang dapat diandalkan, yaitu bahwa kesaksian harus dapat diandalkan meskipun kita tidak memiliki alasan yang kuat untuk menganggapnya demikian. Namun, penafsiran kredulisme eksternalis epistemik seperti itu mewarisi masalah eksternalis epistemik secara lebih umum. Yang keenam, masalah epistemologi ingatan dan menemukan bahwa hal itu menimbulkan banyak masalah yang sama dengan kesaksian. Secara khusus, tampaknya tidak ada alasan yang jelas untuk berpikir bahwa ingatan kita dapat dipercaya berdasarkan sifatnya. Tanpa alasan seperti itu, tampaknya agar keyakinan berdasarkan ingatan dapat dibenarkan dan karenanya menjadi kasus pengetahuan. Keyakinan itu harus diberi dukungan epistemik yang memadai dari mandiri dasar, yaitu dasar non-memorial. Dengan demikian, kita tampaknya dituntun pada suatu bentuk reduksionisme tentang pembenaran dan pengetahuan memorial. Masalahnya adalah seperti halnya kesaksian. Dasar independen seperti itu biasanya tidak ada. Dengan demikian, sekali lagi seperti halnya kesaksian, ada gerakan serupa dalam perdebatan mengenai epistemologi ingatan menuju semacam kredulisme tentang keyakinan berbasis ingatan yang memberi mereka kedudukan epistemik default. Dengan tesis kredulisme mungkin dilengkapi dengan seruan kepada beberapa versi eksternalisme epistemik. Pandangan seperti itu bahkan dalam kedok eksternalis epistemiknya menghadapi jenis masalah yang sama yang menimpa posisi kredulisme paralel mengenai kesaksian. Mungkin itu teman-teman boleh kalau sharing, tapi kalau bertanya kita jawab sama-sama. Oke, baik, terima kasih Bu Lina. Oke, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Oke, ada? Ya. Silakan dulu mungkin siapa yang akan memulai. Nah, di sini kan kita bahasnya ini tentang testimoni. Testimoni itu sama memori ingatan ya, dengan kayak apa namanya kesaksian ya kayak gitu ya. Jadi Kesaksian pada ya. kesaksian dan ingatan kayak gitu ya. Jadi Kesaksian dan ingatan. iya, jadi pengetahuan itu bisa dibentuk lewat kesaksian dan ingatan Orang lain. gitu. Ya, Sekarang kita kesaksian. bahas seperti apa sih, ada beberapa sub dari chapter ini ya. Ada reduksionalisme, kredulisme, dan masalah pengetahuan ingatan. Baiklah, silakan siapa yang akan memulai, saya persilakan. Mungkin dari saya dulu, Bu. Oke, silakan Ibu Lina Simbolon. Saya tadi di awalnya bingung mengenai apa sih pengetahuan testimonial, tapi pas dilihat rangkuman, berarti pengetahuan berdasarkan kesaksian seperti itu. Jadi Ya. kan ada dua tadi bahasanya, kayak dua tanggapan. Tadi ada namanya Reduksionisme.
reduksionisme reduksionisme sama sama kredulisme. kredulisme. Ya, Jadi, kalau dari bahasa-bahasa filsafat ini masih agak bingung, Bu. Jadi Ya, kalau bisa mari apa ya, eh, ngaji lagi coba kayak gitu ya. dijelaskan secara apa ya, secara bahasa gampangnya, Bu. Misalnya apa Hmm, sih reduksi itu, terus apa bedanya dengan kredulisme. kredulisme? iya, baik. Itu mungkin pertanyaan dari saya, Bu. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih Bu Lina. Oke, silakan Bu Lina Purnamayanti dulu mungkin. Ya, Bisa ini dulu, ya, menanggapi dulu. ya. Kalau dari pemahaman yang saya baca-baca kan, Bu, kalau yang reduksionisme nih, nah, reduksionisme nih apa namanya, pengetahuan yang kalau tadi kan membahas tentang pengetahuan bahwa kita itu tuh bumi itu bulat, misalkan berarti kita kan nggak tahu sebenarnya bumi itu bulat dari mana, tapi kan kita kan dapatnya dari apa namanya, dari peneliti. Nah, kalau yang reduksionisme ini nih sebenarnya dia itu yang yang apa namanya? Bentar dulu. Pembenaran yang butuh testi kayak gitu nah Bu. Gimana sih Hmm. bang bahasanya tuh Bu? Eh, yang apa namanya, yang perlu pembuktian, bukan perlu pembuktian sih, yang memang yang dibuktikan kayak gitu nah Bu. Kayak itu kan kalau apa namanya, sungai apa, tapi Bu, kalau salah maaf ya Bu. Ya, Ah ini apa namanya, kalau eh, kredulisme kredulisme tadi kan, ya. yang bukan yang kredulisme, yang reduksionisme itu tuh dia itu butuh pembuktian kayak itu, bukan apa namanya, benar nggak apa namanya bumi itu bulat kayak gitu kan, bukan apa namanya, apa kita, iya ibu, pokoknya dia itu Bu butuh butuh pembenaran non testimonial kayak gitu, nah kayak gitu aku tuh nggak bisa bahasanya Bu. Terus Ya, kalau baik-baik. kredulisme itu tuh dia itu tuh tidak butuh pembuktian kayak gitu Bu, apa benar nggak Cukup. sih Bu? Iya, baik. Nggak, aku tahu Iya bahasanya benar. Bu. Iya, Ah, jadi iya benar Bu Lina. Jadi seperti oh ini. Jadi mungkin saya saya kembangkan sedikit mungkin ya Bu iya Lina Bu. ya. Maksud dari Bu Lina tadi. Jadi awalnya kan seperti ini. Awalnya kita mendapatkan pengetahuan itu lewat keyakinan kayak gitu kan ya. Jadi eh, lewat perkataan orang kayak gitu kan ya, seperti yang tadi yang dicontohkan tadi. Misalkan Ya, eh, bumi ini bulat katanya. Kan itu yang kita dapat ya berdasarkan keyakinan ya, seseorang. Tetapi ketika yang nyampein itu membuat kita ragu kayak gitu. Misalkan kalau peraturan pemerintah misalkan kayak gitu. Yang nyampein presiden misalnya kayak gitu ya, atau keputusan presiden yang nyampein itu presiden, kita langsung percaya kan? Karena memang sumbernya tuh memang dari orang yang utama kayak gitu. Jadi kita tidak perlu ada keraguan lagi kayak gitu. Iya, keraguan tetapi lagi. ketika yang nyampein itu membuat seseorang itu agak ada keraguan muncul kayak gitu ya. Jadi ketika meyakini pengetahuan itu muncul keraguan, maka kita apa namanya? Kita membutuhkan keyakinan dalam bentuk lain kayak gitu ya. Jadi kenapa muncul istilah tadi yang kita sebut dengan reduksionisme. Nah, reduksionisme ini muncul karena yang tadi, karena ada keraguan pada saat kita meyakini tentang sesuatu kayak gitu ya. Misalkan apa? Misalkan ada eh, misalkan seorang siswa ya, ketika temennya yang nyampein, misalnya nyampein suatu pandangan yang awalnya dia ragu nih tentang misalkan gimana cara membuktikan teorema Pitagoras ini. Terus temennya kan yang nyampein. Nah, dia ragu, bener nggak ya ini apa namanya caranya seperti ini kayak gitu ya. Sedangkan misalkan kalau guru yang membuktikan langsung begini loh pembuktiannya ini. Nah, dia langsung yakin kayak gitu. Jadi ketika yang memberikan keyakinan itu mungkin dianggapnya akan ragu,
maka dia muncullah reduksionalisme ini. Apa itu reduksionalisme ini? Reduksionalisme ini ketika untuk membuktikan keyakinan itu kita membutuhkan bukti lain. Bukti lainnya itu dalam bentuk non-testimonial. Apa itu non-testimonial? Ya, kesaksian berdasarkan kepada pengalaman sendiri kayak gitu. Jadi untuk membuktikan tadi misalnya kayak teorema Pitagoras, ketika temennya yang jelasin, saya ragu kayaknya benar nggak ini ya kayak gitu. Terus oke, kalau begitu kita lakukan sendiri. Nah, seperti ini caranya misalkan ya. Jadi atau ingin membuktikan jumlah dari sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Temennya ngomong 180, kemarin kan ibu sudah jelasin. Kok saya nggak percaya, kayaknya jangan-jangan kamu salah nih nyampein kayak gitu. Nah, keraguan itu muncul, maka seseorang itu untuk meyakinkan dirinya sendiri, maka dia memerlukan kesaksian lebih lanjut. Kesaksian lebih lanjutnya apa tadi? Melalui pengalaman pribadi tentang fakta dari informasi yang dia peroleh, sehingga informasi itu bisa diyakini atau bisa menjadi sesuatu yang andal bagi dirinya gitu. Sehingga oh ya udah, kalau kamu nggak percaya, ayo kita buktikan sama-sama. Dia ambil, dia lakukan, gunting bla bla, disusun sehingga diukur. Oh iya benar, ternyata 180 derajat misalkan kayak gitu ya. Nah, dia melakukan pengalaman sendiri. Jadi reduksionisme ini menjawab dari permasalahan pengetahuan testimoni yang lewat keyakinan. Nah, tetapi berbeda halnya ya, ini ketika timbul keraguan, tetapi berbeda halnya ketika yang memberi itu adalah sumber utamanya. Misalnya kalau siswa ya guru kayak gitu ya, kalau guru menjelaskan, mungkin anaknya lebih yakin nih, oh iya benar. Atau kepala sekolah yang nyampein, atau pakar, atau siapapun kayak gitu ya, itu bisa menimbulkan keyakinan yang lebih diandalkan. Nah, keraguan itu muncul sehingga seseorang membutuhkan non-testimoni. Non-testimonial inilah yang datangnya dari diri sendiri. Nah, itulah prinsip dari reduksionisme ini. Kayak gitu ya. Jadi itu yang disebut sama Bu Lina Purnamayanti tadi, katanya non-testimoni. Nah, non-testimoni itu apa? Non-testimoni itu melalui pengamatan kayak gitu ya. Ada juga kan tadi ada apa ya? Ada filsuf. Filsufnya siapa tadi reduksionisme ini? Hume tadi nggak salah ya. Apa sih namanya? Coba Bu Lina Purnamayanti. Siapa ya? Lupa saya. David apa sebentar? David Hume. Oh, David Hume. Hume ya. David Hume apa? Ya, David Hume tadi ya, salah satu ya. filsufnya ya. Nah, filsuf David Hume ini apa sih inti dari filsuf Hume ini? Dia memperkenalkan apa di sini? Pada Firman tadi, Gimana Pak Rodi? dia empirisis sebenarnya. Empirisme apa itu? Dia tentang apa? Empirisis perbandingan, ahli perbandingan, Oh iya. semacam itu. Ya. Oke, jadi poin dari filsuf Hume atau David Hume tadi katanya bahwa keyakinan itu bisa kita balik lagi ya, mentoknya itu, akhirnya itu dilacak dengan menggunakan indera katanya kayak gitu. Jadi dengan indera kita kayak gitu ya. Jadi misalkan kok yakin, kita datangi tempatnya kayak gitu ya, terus kita lihat sendiri. Atau ketika merasa ya, kayaknya rasanya asem, masa sih asem, cicip sendiri kayak gitu loh. Nah tuh, jadi dirasakan sendiri oleh indera kita, misalkan meraba atau kita melihat dengan nyata kayak gitu kan. Kalau dalam pembelajaran mungkin langsung dibuktikan, dilakukan aksi kayak gitu ya. Nah itu pandangan dari reduksionalisme itu. Sedangkan yang berikutnya tadi apa?
apalagi tadi satu lagi tuh istilahnya Kredulisme. 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 Reduksionis paralel ada juga tadi. Ya, Kredulisme. kredulisme. Nah, Kredulisme. kredulisme ini tadi Bu Lina Purnamayanti tadi nyebutnya apa Bu untuk kredulisme tadi Bu? Kredulisme dia itu apa namanya tuh tidak apa namanya kepercayaan yang tidak membutuhkan, maksudnya bukan yang sudah langsung percaya kayak gitu nah Bu. Oh iya, berarti dia yang tidak membutuhkan ini ya, membutuhkan kebenaran non atau testimonial. kesaksian yang lebih lanjut kayak gitu ya, atau non testimonial kayak gitu ya. Jadi dia yang apa sih tidak selalu membutuhkan pembuktian independen kayak gitu ya. Kalau tadi misalkan apa namanya kita membutuhkan pembuktian terhadap kita meyakinkan diri kita dengan ikut langsung kayak gitu ya, mencari tahu, melihat pengalaman kayak gitu ya. Atau kalau menurut filsuf Hume tadi ya gunakan panca indera, intinya seperti itu katanya ya. Nah, kalau kredulisme ini tidak membutuhkan apa ya pembenaran independen, keyakinan berdasarkan kesaksian secara independen kayak gitu ya, itu untuk kredulisme. Nah itu gambarannya. Mungkin sekarang contohnya mungkin ya, contohnya apa sih untuk kredulisme ini kayak gitu ya. Mungkin contohnya tuh bisa lahir ketika fakta yang dipaparkan kayak gitu ya, atau juga apa ya keyakinan yang membuat seseorang itu bisa bisa menerima tuh punya apa ya teori dasar yang kuat kayak gitu ya, yang sehingga kita sebagai penerima pengetahuan itu tidak menimbulkan keraguan kayak gitu ya, sehingga kita bisa oh ya udah saya bisa langsung terima iya oh iya bener kayak gitu loh. Jadi dia punya fakta yang relevan yang lebih lanjut untuk bisa memberikan penguatan kepada kita tentang pengetahuan kayak gitu ya, tentang sesuatu yang bisa kita yakini dengan tanpa apa namanya tadi kesaksian lebih lanjut atau tanpa kesaksian independen gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan kredulisme. Nah, contohnya seperti apa nih? Ada nggak yang bisa nyontohin? Seperti apa ya kredulisme ini? Katanya tadi, ini yang berkaitan dengan chapter 5 tadi enggak ya? Ya, chapter 6. 5. Oke. Bas 5 epistemic internalisme epistemik. Iya, epistemik eksternalis atau eksternalisme epistemik. Baik, seperti apa coba? Siapa masih ingat nggak siapa bahas chapter 5? Mungkin ada hubungannya di sana. Contohnya yang kayak mana coba? Untuk kredulisme ini. Ada nggak sesuatu yang menurut kita jika kita disampaikan tuh kita bisa langsung oh ya udah saya yakin karena fakta yang disampaikan tuh udah relevan, udah cocok, kemudian masuk akal kayak gitu ya sama kita ya, kebenaran dari kesaksian yang disampaikan. Nah, contohnya seperti apa nih? Ada yang bisa bantu? Kadangkala ya kita yang menerima itu kita sebenarnya tidak memiliki dasar pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu itu kayak gitu ya, artinya kan ada informasi baru nih disampaikan sedangkan kita tidak punya pengetahuan dasar tentang itu, tetapi kita bisa menerima dengan baik, artinya oh iya saya yakin kayak gitu, nggak perlu lagi ada apa ya, ada keraguan dan harus merasakan kayaknya saya perlu melakukan pembuktian kayak gitu ya. Enggak lagi kayak gitu. Tapi kita bisa menerima dengan langsung nih. Meskipun kita sebenarnya tidak memiliki dasar apa namanya
keyakinan atau tidak memiliki dasar pengetahuan lah tentang sesuatu itu. Nah, contohnya seperti apa mungkin untuk kredulisme ini? Bu Siska mungkin? Kredulisme itu tadi yang nggak butuh pembuktian terlalu independen kan, Bu? Ya, benar, tidak perlu pembuktian. Misalnya seseorang yang terlalu percaya dengan zodiak, yang tanggal lahir menentukan apa-apa gitu kan, Iya, eh mencari hal-hal keberuntungan dari tanggal lahir, nah, kan ada yang seperti itu. Mungkin dia tanpa tanpa harus dibuktikan, udah percaya-percaya aja katanya dari para ahli, udah percaya. oh Seperti gitu itu ya, mungkin, Bu. oke. Jadi katanya kalau zodiak ini seperti ini untuk sekarang kondisinya, dia nggak perlu Ya. cari tahu ya gitu ya, dia langsung ya kalau percaya ya hoki, kalau enggak ya sudah begitu saja mungkin ya. Oke, itu dari Bu Siska tuh salah satunya tentang zodiak. Yang lain gimana? Karena kan yang Eh, membaca itu ya, Pak Rodi gimana? Silakan Pak Rodi. oh ya, ini balik lagi ke kredulisme tadi. Tadi kan udah disebutkan apa namanya eksternalisme ya. Iya, Coba benar. Bu Lina coba lihat ke bawah apa? Coba kalimatnya saya ini. Saya lihat kalimatnya dulu. Ada tadi dibahas. Mungkin penjelasan tentang seingat saya tentang internalisme epistemik ya sama eksternalisme epistemik. Oke. Hmm, Mana kalimatnya? Namun ada cara untuk memahami kreativisme sehingga tidak terlalu permisif. Ingat perbedaan antara eksternalisme dan internalisme epistemik. Nah, yang pertama, bab 5 itu ya. Secara khusus ingat bahwa eksternalisme sebenarnya mengakui bahwa seorang dapat dibenarkan dalam mempercayai proposisi tertentu dan karenanya berpotensi mengetahui proposisi itu. Meskipun seorang tidak memiliki dasar untuk mendukung kepercayaan itu, asalkan beberapa fakta relevan lebih lanjut tentang kepercayaan itu benar. Misalnya kepercayaan itu dibentuk oleh proses yang dapat diandalkan. Nah, jadi ini sejalan nampaknya antara kredulisme dengan eksternalisme itu. Itu ya. Jadi dia di sini sebutkan kalau percaya itu dibentuk oleh proses yang dapat diandalkan gitu. Ya, seperti bahasa-bahasa kita sebelumnya kan, perbedaan internalisme dan eksternalisme itu kalau internalisme itu dia maunya lebih dalam itu. Sementara kalau eksternalisme itu dia cukup kalau punya kemampuan itu kan, seperti dicontohkan dengan apa pembeda jenis kelamin ayam gitu kan, dulu kan pernah Mm-mm. dibahas. Itu dia punya kemampuan atau keterampilan seperti itu saja sudah cukup dianggap memiliki pengetahuan. Tapi kalau dia internal itu apa namanya kemampuan semacam itu tuh gak cukup. Dia maunya lebih gitu. Nah, itu seingat saya sih. Jadi balik Oh, lagi ke kredulisme itu nampaknya apa namanya? Ya dia sejalan dengan epistemik eksternal ini tadi ya dapat diandalkan. Kalau tadi kan reduksionisme dia hanya kesaksian saja, kesaksian. Sedangkan kredulisme kan dia harus dapat berarti dia kontra sebenarnya tadi antara reduksionisme itu dengan eh, kredulisme itu ya. Ya sih seperti itu. oke. Mm-mm. Iya, jadi seperti yang disampaikan sama Pak Rodi tadi, kayak gitu ya, ternyata kredulisme ini berkaitan kan dengan eh, apa tadi itu di chapter 5 itu tentang Mm-mm. epistemik eksternalis, kayak gitu ya. Ya. Jadi untuk bisa mempercayai sesuatu itu ketika
keyakinan itu bisa dipertanggungjawabkan, kayak gitu kan intinya di sana kan kalau Mm-mm. eksternalis kemarin ya. Jadi Iya. ketika dia bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sama tadi, hampir sama kan dengan penjelasan yang disampaikan oleh kredulisme tadi. Apa katanya? Ketika dia apa tuh bisa memberikan beberapa fakta yang relevan kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tidak punya nih pengetahuan dasar kayak gitu ya tentang kondisi ini, tetapi kita bisa memberi keyakinan terhadap sesuatu itu dengan benar kayak gitu ya. Jadi ketika uh, um, disampaikan dengan bertanggung jawab, artinya uh, seseorang itu pasti bisa memberikan apa ya, memberikan bukti dengan bertanggung jawab sehingga membentuk keyakinan yang benar pada si penerima dari informasi itu. Kayak gitu ya. Nah, kalau contohnya ada nggak? Seperti apa nih? Kalau kita bisa gambarin, kalau tadi Bu Siska ngasih contoh zodiak, ada lagi nggak yang bisa nyampein contohnya seperti apa sih untuk kredulisme ini? Mungkin ini Bu, dari saya, Silakan Bu Lina Simbolon. mungkin ya Bu kalau salah maaf. Mungkin ke simbol-simbol itu Bu, operasi penjumlahan pengurangan itu mungkin. Nah, itu kan eh, kita sudah tidak perlu kita buktikan. Oh, tanda tambah itu ada garis terus di tanda tengahnya itu asalnya dari sini ya, tidak. Tapi kan kita bisa langsung percaya bahwa tanda itu adalah tanda tambah. Kemudian itu Mhm. tanda kurang. Seperti Iya. itu Bu, mungkin ke Oh, simbol yang itu matematika. iya, baik. Penggunaan simbol ya, Bu Lina ya. Jadi bentuk Iya Bu. simbol kayak gitu ya. Kalau kita perluas mungkin eh, di operasi kayak gitu ya. Operasi penjumlahan itu kalau ngejumlahin 5 tambah 8 itu prosesnya seperti ini kayak gitu loh. Kita jalan pakai garis bilangan misalkan 5 atau kalau anak-anak SD tuh pakai apa namanya? Pakai benda konkret kayak gitu ya, dicontohin saya pakai permen lah, pakai apa nih. Kalau ditambah lagi dikasih lagi bertambah nih kayak gitu. Mungkin kalau dalam belajar tuh penggunaan simbol yang namanya penjumlahan tuh dengan menambahkan bendanya mungkin itu nggak perlu lagi ada pembuktian siapapun misalkan apalagi yang nyampein itu sudah pasti guru kayak gitu ya. Nah, ketika sumbernya udah benar, udah pas, terus fakta yang disampaikan juga relevan. Jadi misalkan begini, bahwa 2 tambah 3 adalah 5. Kok bisa 5 sih? Gimana caranya ya? Kan nggak bisa langsung tuh ke anak SD ngajarin seperti itu. Pasti butuh alat kayak gitu ya. Sehingga dia bisa yakin, oh simbol tambah itu berarti kita em, apa namanya bendahnya itu bukan semakin tidak ada, tetapi dia semakin banyak kayak gitu nimbutin. Nah, semakin banyaknya itu ditandai dengan tanda simbol tambah kayak gitu. Anaknya pasti akan percaya, oh bertambah ya. Nah, pasti dicontohin juga tuh dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu ya, dihadirkan permen nih. Misalnya kamu dapat punya permen 3, terus teman kamu nambahin 2 kayak gitu. Nah, permen kamu jadi berapa? Jadi 5 kan. Nah, jadi simbol-simbol itu juga merupakan sesuatu yang mungkin bukan ya, memberikan fakta yang relevan untuk siswa ketika nerima. Begitupun juga di jenjang SMP maupun SMA ya, pembuktian-pembuktiannya mungkin bisa kita perluas kayak gitu ya. Yang bisa memberikan keyakinan relevan kayak gitu. Contoh misalkan nilai V sama dengan 3,14. Mungkin ada siswa yang bertanya ya, kenapa sih kok 3,14? Ya udah itu sudah jadi ketetapan. Nah, kalau misalkan gurunya ngejawab, ya udah sudah jadi ketetapan itu kayak gitu. Emang boleh ya Bu kalau kita gunakan angkanya segini, segini, segini atau segini kayak gitu. Nah, itu mungkin guru perlu melakukan ketika gurunya menjelaskan nilai V itu segini dengan tidak langsung menyebutkan 3,14 tetapi melalui proses kayak gitu. Berarti anaknya nanti akan langsung percaya ya. Dia nggak perlu lagi ragu kayak gitu kan ya. Jadi kalau masih timbul keraguan berarti dia bukan kredulisme ya. Dia balik ke yang awal tadi kayak gitu ya. Jadi salah satunya tadi yang tidak butuh pembuktian kalau dalam matematika seperti yang disebutkan tadi menggunakan simbol, definisi, mungkin kayak gitu ya ketika kita menyampaikan itu bisa kita yakini disebut dengan kredulisme ini kayak gitu ya. Mungkin dalam permasalahan kehidupan sehari-hari pun
ada sesuatu yang memang nggak perlu lagi kita ragukan kayak gitu ya, apa namanya, kredulisme ini yang kita sebut apa namanya, istilahnya di dalam keyakinan ya terhadap suatu pengetahuan itu disebut dengan kredulisme. Oke, jadi sudah bisa kita pahami lah ya tentang pengetahuan keyakinan, kemudian ada yang disebut dengan kredulisme dan reduksionisme kayak gitu ya, itu sudah bisa dibedakan ya antara permasalahannya eh, di awal pengetahuan tadi yang kita sebut dengan eh, kalau awalnya kan masalah pengetahuan kesaksian ya disebut dengan kesaksian. Jadinya artinya ketika ada si A sebagai ahli nyebutin kayak gitu, pasti kita kesaksiannya bisa langsung kita terima. Tetapi ketika si B ada muncul keraguan sama kita, apa iya sih seperti itu? Padahal si B ini udah baca buku loh, saya sudah dengar penjelasan guru. Ah, itu juga termasuk pengetahuan kesaksian ya. Tetapi ketika muncul keraguan, maka reduksionisme lah yang akan membantu mengatasi permasalahan individu itu. Oke ya, itu gambarannya. Saya persilakan lagi, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Saya Bu. Saya juga. Oh ya Bu Ulfa dulu aja. Oh iya, baik. Oke, silakan. Bu, berarti tadi kan reduksionalisme sama apa tadi kredulisme itu berarti sangat dekat ya gimana ya? Sangat dekat perbedaannya kan Bu ya. Karena kalau misalnya kredulisme tadi ketika seseorang menyampaikan yang memang fakta terus tidak ada yang mempermasalahkan, dia sudah menerima kan kredulisme. Tapi ketika ada misalnya misalnya kayak definisi misal atau simbol, kenapa begitu Bu gitu. Nah, berarti dia kembali ke apa tadi reduksionisme berarti Bu ya. Iya benar. Iya seperti itu Bu Ulfa. Jadi poin yang disampaikan Bu Ulfa itu tentang pengetahuan kesaksian kayak gitu ya. Jadi ketika saksi itu yang nyampein adalah seseorang yang bisa diyakininya, dia tidak muncul keraguan lagi dari dirinya. Maka itu yang disebut dengan kredulisme. Tetapi ketika saksi yang nyampein itu adalah seseorang yang apa ya, yang menimbulkan keraguan kayak gitu ya. Jadi kalau belajar misalnya anaknya, apa iya sih begitu kayak gitu ya, muncul ya kayak gitu ya. Nah, itu berarti dia butuh sesuatu pembuktian lebih lanjut kayak gitu. Jadi dia membutuhkan fakta, pembuktian atau juga apa ya, kesaksian secara individu terhadap dirinya melalui pengalaman. Salah satunya lewat pengalaman. Kalau kata David Hume tadi lewat panca indera kayak gitu ya, meyakinkan. Jadi untuk meyakinkan sesuatu itu ya udah gunakan panca indera katanya seperti itu. Ya, itu yang bisa disampaikan Bu Ulfa lewat pengetahuan kesaksian ya Bu Ulfa ya. Ya Bu. Baik. Ibu Gracia silakan. Saya ingin bertanya Bu, tadi dalam presentasinya Bu Lina tadi itu saya itu mendengar ada kayak pengetahuan masalah lokal dan non lokal. Jadi ada masalah lokal itu tadi ada contohnya itu kayak membuka toko, sedangkan non lokal itu seperti bumi itu bulat. Nah, saya itu mencoba memahami kan non lokal ini maksudnya apa. Kalau yang saya dapat ini non lokal itu alasannya berbasis keyakinan. Kalau yang non lokal, sedangkan yang lokal ini saya masih belum dapat. Jadi saya ini masih bingung antara kaitannya lokal dan non lokal ini dengan kredulisme dan reduksionis yang kita bahas. Iya. Ini kaitannya apa ya? Sepertinya menarik untuk dibahas. Oke. Terima kasih. Iya, silakan. Siapa yang mau bantu? Di mana itu pembahasan tentang apa tadi itu? Di bagian mana tadi muncul? Di bagian kredulisme, Ra. Di kebagian kredulisme. Kesaksian non lokal Slide ya? 19 ada slide 9 slide Ya, 9. kredulisme. Slide 9. Yang mana sih slide 9? Udah. Ini slide 9 sekarang yang ditampilkan Ini. slide 9. Tetapi lebih baik keyakinan non lokal. Nah, keyakinan atau keyakinan non lokal itu maksudnya apa begitu ya tadi ya Bu Gracia ya?
Iya, iya, Bu. menghubungkan dengan kredulisme, reduksionisme. Non-lokal itu, mohon maaf, kayaknya saya juga masih mencari. Kalau non-lokal tadi apa, Bu Gracia dicontohkan dengan Bumi itu bulat, yaitu suatu alasan yang berbasis keyakinan yang saya baca tadi, Bu. Oke, baik. Tapi masih bingung kaitan. Iya, coba gimana Bu Lina? Mungkin ada nggak eh, pembahasan sedikit dari Bu Lina? Eh, Gini, kalau yang saya pahami ya, tapi kalau salah maksudnya saling apa namanya saling sharing namanya kan. Aku Iya. juga lagi belajar juga sih. Kalau tadi kan kalau yang non lokal katanya tadi itu kan dicontohkan bumi itu bulat kayak gitu kan. Tapi ya, ya benar nggak? Benar nggak dek? Benar kan? Iya, iya, Iya. iya. Kalau yang non lokal tadi, yang non lokal dicontohkan bumi Yang lokal. bulat kayak yang Iya, lokal yang lokal. namanya bu buka toko buka di toko apa namanya buka di toko apa nah buka mana sih kayak gini Membuka toko tadi. yang membuka Jam, toko jam, ah jam. yang buka jam kayak gini kan kalau kalau yang saya pahami di buku ini nih Oh iya, kalau jam yang non buka lo toko. ya kalau yang non lokal tadi itu kan bumi itu bulat. Iya benar, bumi itu bulat karena eh, kalau yang saya pahami kalau kita percaya bahwa bumi itu bulat yang kita tidak butuh pembuktian lagi kayak gitu. Kita tahu kok kalau bumi itu bulat bukan dari apa namanya dari pendapat-pendapat dari ilmuwan-ilmuwan yang telah terdahulu ya kita langsung percaya aja kalau bumi itu bulat kayak gitu kan. Tapi kalau yang lokal tadi itu apa namanya itu tuh kita itu kita itu melihat dari suatu film di apa namanya di TV kayak gitu kan. Ah, kita percaya oh berarti kalau buka-buka toko mana tadi sih? Kayak di situ yang di gimana sih? Sabar Iya sebentar. kan? Gimana tadi? Kalau di toko buka toko mana sih yang buka toko itu tuh yang di cerita sebenarnya cerita dari TV diangkat Hmm, di iya mana sih? Nah, dia itu kalau cerita di Truman kayak gitu, nah Bu. Tapi dia oh itu kan iya. kayak Truman itu pertunjukan Truman kayak gitu kan. Nah, terus dalam dalam film Truman itu tuh, terus tuh ada kalau buka toko tuh pagi hari kayak gitu. Buka buka toko tuh di pagi hari kayak gitu, nah Bu. Terus tuh itu dicontohkan ke lokal kayak gitu. Iya ada, iya nggak sih? Ke lokal kayak gitu. Nah, dibuka gedung mana yang berada di alun-alun kota. Aku juga belum terlalu paham juga, Bu. Gimana sih? Ada yang bisa bantu? Ada yang Nah, bisa gini, bantu gak ya? mau Oke, ini Ya, silakan Pak menambahkan Rodi. gitu kan. Sebagai perbedaan keyakinan lokal dan non lokal gitu kan. Dan bisa juga kita mengatakannya kalau lokal itu pengalaman langsung atau yang bisa dilihat. Sedangkan non lokal itu yang bukan pengalaman langsung atau yang tidak bisa dilihat langsung. Kalau lokal itu contohnya tadi kan seperti toko buka jam berapa, atau daerah-daerah lingkungan sekitar kita lah yang bisa kita saksikan langsung atau kita lihat langsung. Kalau non oh lokal iya itu ya. contohnya bumi bulat itu kan nggak bisa melihat langsung gitu kan. Kita harus Tapi kita keluar percaya dulu kan dari Pak? ya Mm. kita harus keluar dulu dari bumi baru apa namanya baru bisa membuktikan nah gitu. Jadi non lokal yang non lokal tadi makanya butuh verifikasi apakah benar ya bumi ini bulat entah nggak bulat entah datar entah bentuknya kubus itu kan nggak tahu gitu kan. Hanya begitu Ber- maksudnya. Berarti yang non berarti yang non lokal ini masuk ke dalam reduksionisme. Kayak gitu ya? Ya, Salah. Eh, bukan ke kredu, Redus. kredu. Mana Kredo, sih? Kredu, reduksi, kredulisme. reduksi sih dia Iya, kredu. karena Yang dia tuh kan Kredulisme. kesaksian yang jatuhnya. Iya, jadi dia yang Iya, reduksionisme. yang sudah kita reduksionisme. ketahui dan tidak perlu apa namanya pembenaran lebih lanjut Pembuktian. kayak gitu ya. Iya. Iya. Iya, itu yang non lokal ya Bu Gracia ya. Salah satunya contohnya Iya, tadi kalau bumi itu bulat, berarti hubungannya antara kesaksian non lokal atau keyakinan non lokal ini berkaitan dengan kredulisme.
kayak gitu ya. Nah, itu hubungannya. Sedangkan kalau yang lokal tadi gimana Pak Rodi? Contohnya tadi apa? Mungkin hal yang pengalaman langsung atau yang bisa kita lihat langsung ya sekitar lingkungan kita gitu, yang dekat-dekat. Itu kan kalau udah lihat langsung kan nggak butuh verifikasi lagi gitu. Nah, contoh makanya toko buka aja kan bisa langsung gitu. Yang mencontohkan seperti itu. Jadi ini tadi penjelasan ini. Iya, jadi bisa saja ya dalam film itu muncul kebohongan kayak gitu loh. Hmm. Ada kebohongan-kebohongan, ada suatu yang mencurigakan yang menurut kita, kayaknya benar nggak ya ini begini. Nah, itu berarti butuh reduksionisme, butuh pembuktian lebih lanjut kayak gitu kan ya. Jadi ketika apa namanya kebohongan testimoni itu muncul kayak gitu ya. Jadi kalau tadi dicontohin ya kalau dalam film atau ada apa sih pembuat acara bisa jadi itu cuma fiksi kayak gitu ya bisa jadi itu acaranya cuma itu hanya apa ya hayalan kayak gitu ya jadi butuh butuh reduksionisme butuh apa namanya pembuktian lebih Pembuktian. lanjut kayak gitu Pembuktian lebih lanjut ya. iya itu hubungannya ya Bu Gracia ya dengan Ya, kredulisme dan reduksionisme tadi ya oke. iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, baik. Berikutnya, terima kasih untuk Bu Gracia. Berikutnya masih ada yang perlu kita bahas lagi Ya, coba tentang yang terakhir. Bu, Pak Rodi gimana? Silakan Pak Rodi. apa namanya? Nah, gini Bu ya. Jadi Ya, sampai di sini tuh nampaknya kita tuh kan semakin runyam lah tentang pengetahuan ini. Semakin kita belajar, nampaknya semakin kita itu bimbang dengan pengetahuan itu sendiri. Nah, jadi dari penjelasan kita ini kan udah panjang gitu kan ya saya apa namanya tuh saya rasakan gitu kan. Nampaknya pengetahuan ini semakin lama semakin mahal gitu. Karena iya. ngapa? Diharapkan di sini kan kita tuh apa mengalami langsung gitu. Jadi kita tuh Oke. jangan sampai kita percaya saja sama orang gitu. Kita harus membuktikan langsung. Misalnya kan baik lagi, misalnya bumi itu bulat gitu kan. Ini kan masih diperdebatkan sampai sekarang ini. Masih ada yang Iya. nggak percaya bumi itu bulat, masih ada percaya bumi ini datar. Kalau semuanya itu kita menganggap apa namanya tidak terlalu percaya dengan kesaksian atau ilmu yang kita ini sekarang ini, berarti ya mahal sekali ilmu kita ini maksudnya. Kita harus memverifikasinya langsung gitu, memverifikasi sendiri semua ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan sekarang ini. Nah, Iya. bayangkanlah misalnya apa namanya matahari mengelilingi bumi, itu kan berdasarkan kesaksian juga kan. Nah, kita Iya. kita verifikasi ya benar nggak? Berarti kita harus ikut apa namanya keluar angkasa membuktikan langsung gitu kan. Jadi kita tuh ragu kan jadinya sekarang ini semua pengetahuannya kita ini ya kebanyakan ya kesaksian ya dari orang yang apa namanya kesaksian orang-orang yang menemukannya gitu. Dan sementara kita yang menerima saja dengan seperti ini kan, oh balik lagi, oh berarti kita nggak bisa langsung percaya gitu. Bagaimanapun caranya, suatu saat kita harus membuktikan langsung ya. Itu baru satu macam, dengan macam-macam yang lain yang nggak terjangkau gitu. Repot juga sekarang kita jadinya gitu. Bu. Iya. Oke. Iya benar tadi ada poin yang disampaikan Pak Rodi tadi kita nggak boleh langsung begitu aja percaya ya Pak Rodi ya gitu Iya, ya tentang sesuatu tetapi jadinya mahal kayak gitu ya kalau iya. memang sesuatunya tidak harus langsung kita percaya kayak gitu ya Mm-mm. jadi mm, makanya tadi kuncinya tadi apa oh siapa sih yang nyampein begitu ya Pak Rodi ya siapa Iya. yang ngomong itu menjadi sesuatu yang bisa membuat Mm-mm. kita berlari kemana kayak gitu ya ke Mm-mm. reduksionalisme atau kredu jadinya seperti itu ya Pak Rodi ya Iya. jadi semakin apa kita permasalahkan maka akan semakin eh, banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa memberi keyakinan ke diri kita tentang pengetahuan tersebut. Berarti semakin bagus dong Pak Rodi kalau banyak yang tidak kita percaya. Ya, baik. Oke, Jangan-jangan terima kasih. begini Bu ya. Jangan-jangan Ya. semakin sini semakin benar adanya teori konspirasi gitu. Bahwa semuanya ini kayak semacam permainan elit global gitu yang membuat kita ini
berada dalam kebimbangan begitu. Iya. Nampaknya. Iya, hanya ini ya, jangan sampai nanti, makanya tadi ada David Hume tuh juga ngomong tentang religius. Nah, religius itu dia batasi, jangan sampai ke sana katanya, kayak gitu kan ya. Jadi ada hal sesuatu yang bagiannya dia batasi untuk kegiatan religius tuh katanya jangan kita masukkan lah ke dalam bentuk ini kayak gitu ya. Jadi ada penjelasan di sana ya, dibatasi di sana oleh David Hume tadi kayak gitu ya. Kalau Sehingga udah maksudnya masuk, kalau ya, udah masuk ke ranah agama makin repot nanti, makin runyam. iya, makanya Minta David Hume dibuktikan membatasi langsung. itu. Iya, gawat kan ya. Ah, makanya dibatasi oleh David Oh, Hume iya. tadi kayak gitu ya. Takutnya nanti semakin melebar masalah ini kayak Iya, gitu ya betul. kalau masuk ke dalam kepercayaan katanya kayak gitu. Karena Betul. baginya kepercayaan itu menjadi sesuatu masalah yang besar katanya kayak gitu ya kalau kita baca di dalam David Hume itu. Makanya dia Iya, batasin katanya kayak gitu. iya, Keraguan betul. sebenarnya katanya saya juga kalau ngelihat teori ini maka secara religius itu saya banyak menimbulkan keraguan katanya kayak gitu dan itu menjadi masalah katanya makanya nggak bisa dibahas ke sana katanya jadi di David Hume itu dibatasi di bagian itu oke ya seperti itu. Baik, berikutnya yang terakhir itu masalah tentang pengetahuan ingatan. Nah, ingatan ini malahan gimana sih? Mungkin ada yang ingin mengulas atau ingin menyampaikan di pengetahuan ingatan seperti apa? Jadi kalau pengetahuan ingatan itu kita hanya mempercayai ingatan seseorang untuk membentuk suatu keyakinan. Nah, itu disebut pengetahuan ingatan. Jadi eh, ya, kalau pengetahuan yang berbasis ingatan atau memori ini katanya itu ya hanya independen yang bisa membenarkan pengetahuan yang kita peroleh melalui ingatan kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan dibenarkan dalam forum, maksudnya dalam bentuk yang bukan independen itu kadang menjadi perdebatan kayak gitu ya. Makanya pengetahuan ingatan ini lebih dominan kepada pengetahuan yang diberikan secara independen untuk membenarkan pengetahuan kayak gitu yang lewat ingatan karena kan ingatan mungkin bisa terbatas kayak gitu ya informasi yang disampaikan juga bisa jadi eh, apa ya bisa jadi bisa mendukung keyakinan bisa juga membatasi kayak gitu ya membatasi keyakinan dan perlu mendapatkan pembuktian lebih lanjut juga untuk pengetahuan ingatan. Makanya di pengetahuan ingatan itu akan menimbulkan beberapa permasalahan kayak gitu. Kenapa? Uh, karena apa ya namanya juga ingatan ya kalau pengetahuan yang berbasis ingatan itu kadangkala itu ditawarkan oleh seseorang itu hanya untuk mendukung kayak gitu ya hanya untuk mendukung suatu keyakinan kayak gitu jadi kadang nggak bisa melahirkan suatu pengetahuan baru langsung kayak gitu ya kalau berkaitan dengan ingatan dia hanya berkaitan hanya mendukung terhadap keyakinan yang sudah ada kayak gitu. Jadi misalkan si A ngomong seperti ini, misalkan kita lihat aja ya kali ya di paling sering itu di politik atau di dunia apa kayak gitu si A ngomong seperti ini nanti ada rembetan-rembetan lain ya si B meyakinkan si C nyebut-nyebut kayak gitu kan ya jadi dia saling hanya memberi dukungan terhadap keyakinan yang sedang kita bahas ini kayak gitu ya itu pengetahuan ingatan jadi lebih kepada memberikan tawaran alasan, memberikan tawaran dukungan terhadap keyakinan. Itu yang disebut dengan pengetahuan ingatan. Kadangkala lebih banyak atau lebih dominan ke sana kayak gitu ya. Ketika ada pengakuan terhadap pengetahuan ingatan ini, lebih dominan juga diakui oleh individu independen tertentu saja kayak gitu. Jarang yang bisa diterima oleh banyak orang. Kenapa? Untuk pengetahuan ingatan ya namanya juga ingatan kayak gitu ya. Sedangkan kita kalau secara ilmiah tuh butuh bukti. Buktinya pasti butuh bukti yang luas, yang akurat, yang bisa dijabarkan dengan baik kayak gitu ya. Tidak hanya dengan ingatan. Misalnya begini, oh iya seingat saya. Nah, itu kadang
hanya oh iya benar kemarin saya begini kayak gitu ya, jadi dia hanya meyakinkan atau hanya mendukung satu keyakinan yang memang sedang dibahas. Nah itu yang disebut dengan yang terakhir tentang memori ya, pengetahuan ingatan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya, oke. Itu ya. Kalau tadi juga sudah kesimpulannya juga udah dibahas sama Bu Lina. Semakin terlihat lah ya apa perbedaan dari poin dari testimoni gitu ya dan memori ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mungkin perkuliahan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, kayak gitu ya. Sudah bisa membedakan beberapa konsep-konsep tadi di dalam testimoni dan memori ini yang berkaitan dengan pengetahuan kesaksian, kemudian apa itu reduksionisme, kemudian yang ketiganya itu adalah kredulisme, dan yang terakhir itu adalah masalah pengetahuan ingatan. Nah, itu yang menjadi poin dari chapter 7 ya. 7 atau 8? Chapter 8. Ya, 8, Bu. Oke, di chapter 8 ini. Oke, kalau tidak ada, mungkin minggu depan kita akan bahas chapter 9. Chapter 9 itu tentang apa 9? 9 tentang siapa 9? Lupa, Bu. Oh, Prioritas dan kesimpulan. oh iya, a priori and a Priori. posteriori. Oke. Jadi ini tentang prioritas ya, pengetahuan prioritas, dan posteriori itu adalah empirisnya. Oke, nah ini mungkin akan lebih menarik lagi nih ya di chapter 9 karena ada yang berkaitan dengan empiris ya, berarti berkaitan dengan data untuk memperoleh pengetahuan. Baik, Bu Ulfa, tolong disiapkan untuk minggu depan ya. Bu. Hari ini mungkin cukup ya sampai di sini. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada cukup hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, kita berfoto dulu ya. Oh, oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, pindahkan dulu sekali lagi ya. Oke, bebas 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih. Saya izin live terlebih Terima dahulu. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Wih, Gila, Mbak tunggu Dian ya, udah pada selesai. soalnya. Udah.